wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan, kita dapat bertemu dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 9B. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sabar adalah sikap utama. Sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Farel. Silakan Farel maju ke depan dipimpin doa teman-temannya. Mari teman-teman, sebelum mulai pelajaran kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Farel, silakan duduk kembali. Anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada dua, siapa aja? Ais sama Rona. Oke. Nah, kita mulai membahas materi sabar sebagai sikap utama. Sebelum kita ke materi, Bu Desi ingin memberitahukan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, kalian dapat membaca Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Yang kedua, kalian dapat menghafalkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 dan dapat mengimplementasikan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari kalian, begitu. Nah, baik anak-anak, sebelum kita sampai ke inti, kita bisa melihat tayangan video ini dulu sebelum kalian mengerjakan LKPD yang akan Bu Desi sampaikan. Baik semuanya, dalam pelajaran kali ini kita akan membahas tentang sabar sebagai sikap utama. Nah, sabar sebagai sikap utama ini ada dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baik anak-anak, di sini ada slide tentang solusi pada setiap masalah. Solusi dalam setiap masalah itu ada dua. Yang pertama sabar, yang kedua istighfar. Sabar pada kita semua yang sudah ditakdirkan. Sabar juga dalam menerima sebuah musibah atau cobaan yang membutuhkan. Setelah kita sabar, kemudian kita istighfar. Astagfirullahaladzim, supaya kita diberikan kekuatan untuk menerima segala yang sudah dilakukan. Di sini ada slide. Sifat sabar di sini merupakan firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Kita baca bersama-sama. Sebelumnya dibaca dulu Raja, nanti dipimpin teman-temannya. Di tempat duduk aja tidak apa-apa. Mulai dari Bismillah ya Raja. Nanti kamu potong supaya teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Yuk Raja. Biar nggak terlalu panjang dipotong. Yuk. Gak apa-apa, yuk baca aja. Ya, nanti teman-teman mengikuti ya nak. Yuk. Nah, teman-teman yang lain mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk semuanya ya. Ayyuhalladzina amanu
الصبح والصلاة إن الله لصابرين. Nah, ini artinya. Firman Allah tersebut adalah, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai pembantu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Anak-anakku, dari firman Allah ini kita diberikan perintah untuk yang pertama sabar, yang kedua sholat. Bagi kita orang-orang yang beriman, dua itu tadi berperan menolong kita. Allah itu juga menyertai orang-orang yang memiliki kesabaran. Apa sih pengertian sabar itu? Nah, sabar itu adalah sikap yang mulia, sikap yang menunggu dan menjalankan dari jalan itu sudah ada. Sabar itu merupakan bentuk keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita percaya semua yang sudah Allah takdirkan itulah yang terbaik. Pahala kita sebagai orang yang sabar itu merupakan suatu amalan yang istimewa. Nah, sabar itu ada tiga kategorinya. Yang pertama atas ketaatan kepada Allah, kesabaran kita dalam memberikan atau kesabaran kita dalam menjalankan perintah. Yang kedua, sabar dalam kemaksiatan. Sabar dalam kemaksiatan berarti kita menjauhkan semua yang Allah larang. Yang ketiga, sabar ketika kita mendapatkan musibah. Sabar ya mendengar kata-kata. Dalam firman Allah tadi juga ada sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Benar sekali kalimat tersebut menjadi suatu hal yang sering kita dengar di kalangan manusia. Kita selalu bahwa Allah itu bersama kita, bersama orang yang bagaimana kalian mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pejabat tadinya, kalian harus sifat sabar itu harus lekat dalam keseharian kita. Sabar tentang banyak hal, termasuk dalam kalian menimba ilmu, mencari ilmu dalam belajar juga. Bagaimana aku mari kita terapkan skill sabar itu dalam kehidupan sehari. Oke, dari pemaparan video tadi ada beberapa poin penting yang dapat kalian simpulkan atau yang dapat kalian ambil. Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk sholat dan sabar. Yang kedua, Allah sangat apa? Allah sangat apa, Azza? Sayang kepada orang yang sabar. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi kalian sebagai pelajar Muhammadiyah harus menerapkan sikap sabar itu dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari sabar ketika kalian mengalami kesulitan dalam menimba ilmu, dalam mencari ilmu. Itu yang paling simpel yang biasanya kehidupan sehari-hari itu kalian alami. Nah, baik anak-anak, dari Quran surat Al-Baqarah ini tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai umat manusia harus meningkatkan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, setelah ini kita akan mengerjakan LKPD. LKPD ini bisa kalian kerjakan bersama kelompok kalian masing-masing. Di sini ada petunjuk untuk mengerjakan LKPD, kemudian ada narasi yang harus kalian baca. Setelah itu kalian boleh untuk browsing, mencari informasi terkait materi yang harus kalian selesaikan pada LKPD ini. Ada pertanyaan anak-anakku? Tidak ada. Baik, Bu Desi akan membagikan satu-satu LKPD-nya ya. Ditulisi nama kelompok semuanya, kemudian ditulisi nomor absen dengan benar. Yuk, silakan. Semangat ya. Gak usah sama kelompoknya ya.
Sasa. Oke, yuk silakan maju anak-anak semuanya. Bisa mempresentasikan hasil diskusinya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Materinya sabar sebagai sikap utama. Yang pertama yaitu manfaat sabar bagi kehidupan, dapat mengatasi cobaan, mengendalikan diri, menjaga hubungan sosial, dan menjauhkan dari rasa takut. Bagaimana ilmu dapat membantu seseorang mengembangkan diri, menghadapi tantangan, dan berkontribusi bagi masyarakat. Manfaat sabar sebagai pengembangan diri adalah menjadi cerdas, berkontribusi pada masyarakat, dan dihargai oleh orang lain. Yang terakhir, apakah dengan sabar dalam belajar kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik dan bermakna? Ya, karena jika kita sabar, semua masalah akan terselesaikan dengan baik. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan, sudah kita lihat bagaimana kelompok Ain dan kawan-kawan mempresentasikan hasil diskusinya. Dari poin-poin yang sudah mereka sampaikan, apa yang kalian dapat? Yuk, kelompok Hans. Sabar adalah sikap yang harus dimiliki oleh semua manusia. Yang ini, kelompok ini. Nah, kalau kita memiliki sifat sabar, maka dalam tantangan yang udah ada di kehidupan kita itu kita akan mudah menjalaninya. Musibah yang Allah berikan itu juga akan mudah untuk kita terima begitu. Jadi anak-anak, kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini, Allah memerintahkan kita untuk sabar. Karena kalian masih tahap pelajar, maka sabarnya kalian itu sabar ketika menuntut ilmu, menghilangkan kemalasan. Gitu ya nak, karena Allah mencintai orang-orang yang sabar. Baik anak-anak, selanjutnya kita mengerjakan kuisis setiap kelompok, masing-masing mengerjakan di HP-nya, begitu ya. Oke, alhamdulillah kalian sudah mengerjakan soal kuisis dengan baik. Kalian sudah bisa memahami apa itu sabar. Bu Desi harap kalian juga dapat menerapkan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari.